Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Fitri Nurani dengan NPM 1965100117. Baiklah, pada video kali ini kakak akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran diampu oleh dosen yaitu Dr. Siti Rubia MSI. Nah, video kali ini tuh terkhusus untuk siswa SD kelas 6. Lanjut aja, apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini atau video pembelajaran kali ini. Nah, yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, apa itu perkembangbiakan hewan? Nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan jelaskan dulu poin-poin apa sih yang akan kakak kasih tahu ini untuk adik-adik semuanya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan ini hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa? Karena terdiri atas dua proses, yaitu perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah secara umumnya itu perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan dengan tidak kawin. Nah, di sini perkembangbiakan generatif ini terbagi lagi menjadi 3 yaitu ada ovipar secara bertelur, kemudian yang kedua ada vivipar secara melahirkan, kemudian yang ketiga ada ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif ini kita bedakan juga atau terbagi lagi menjadi 3 proses, yaitu ada yang bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Oke, lanjut. Nah, semua hewan, manusia, langit, dan bumi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 45 yang isinya Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, jauh sebelum kita mengetahui mengenai hewan itu memiliki ada yang 2 kaki, ada yang 4 kaki, Allah itu sudah menjelaskannya terlebih dahulu dalam kitab suci Al-Quran. Jadi, semua yang ada pada tubuh hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya itu telah Allah ciptakan dengan sempurna. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjut ke materi atau slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa-apa saja yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, menjelaskan berbagai cara hewan berkembang biak. Dan yang ketiga, membedakan ciri-ciri antara hewan berkembang biak dengan bertelur, beranak, dan cara bertelur dan beranak. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama kali yaitu mengenai perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Nah, langsung aja kita akan bahas. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina sehingga kedua sel kelamin bertemu akan terbentuk individu baru atau individu ini disebut dengan embrio.
Nah, makanya tadi pada awal peta konsep itu sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan itu yang harus dilakukan secara kawin atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif ini sendiri dibedakan lagi menjadi 3 proses, yaitu ada yang beranak, itu contohnya ada sapi, ada kera, ada kucing, kelinci. Kemudian yang kedua ada beranak dan bertelur, contohnya ada ular piton, kemudian ada ikan pari, kemudian yang ketiga itu ada yang hanya dengan bertelur, contohnya ada ikan, ada ayam, ada burung, dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas mengenai hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, seperti apa sih ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Yang pertama, ciri-cirinya adalah hewan tersebut itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki pori-pori tubuh. Dan yang keempat itu mengerami telurnya. Nah, contoh dari binatangnya itu ada ayam, ada buaya, ada penyu, ada burung merpati, penguin, bebek, angsa, katak, dan yang lain-lainnya. Jadi, hewan-hewan yang telah kakak jelaskan atau kakak paparkan tadi atau yang ada di layar ini tuh semuanya melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi itu melalui cara bertelur. Oke, yang selanjutnya yaitu hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Apa itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak itu dilakukan melalui proses reproduksi suatu makhluk hidup dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri yang menjelaskan mengenai hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama yaitu hewan tersebut pastinya memiliki daun telinga, kecuali kalau hewan tersebut memiliki kelainan gen atau hewan tersebut cacat. Kemudian memiliki kelenjar susu. Kemudian mengalami masa mengandung atau kehamilan. Kemudian yang keempat yaitu embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Kemudian yang kelima, embrio ini sempurna dan dilahirkan dari tubuh induk. Kemudian yang keenam, tubuh ditumbuhi rambut. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini hampir sama dengan cara perkembangbiakan atau pada manusia ya, yaitu dengan cara melahirkan. Nah, hewan-hewan apa aja sih Kak yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, di sini ada beberapa contoh hewannya, yaitu ada kelinci, kemudian ada kambing, kemudian ada kucing, kemudian ada anjing, kemudian juga ada unta, dan yang terakhir ada juga sapi. Jadi hewan-hewan yang ada di layar ini tuh semuanya berkembang biak dengan cara melahirkan atau meneruskan keturunannya itu dengan cara melahirkan. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan dengan cara melahirkan. Nah, dalam kitab suci umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran, banyak sekali disebutkan nama-nama binatang, baik itu binatang yang bertulang belakang maupun binatang tanpa tulang belakang. Nah, beberapa binatang itu telah kakak jelaskan atau telah kita bahas pada materi ini, yaitu ada sapi, yaitu kemudian ada domba. Nah, semua binatang itu tuh memiliki keistimewaannya masing-masing, termasuk
keistimewaannya dalam berkembang biak. Tadi udah dibahas dua cara ya. Yang pertama ada yang bertelur dan melahirkan. Nah, keduanya itu kan jelas sangat berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, siapa sih manusia yang mampu untuk menciptakan perbedaan itu semua, tapi tujuannya sama untuk meneruskan keturunannya? Nah, begitulah kesempurnaan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan keistimewaan yang lainnya yang begitu sempurna yang telah Allah berikan. Oke, yang selanjutnya kakak akan kasih contoh salah satu hewan yang telah Allah bahas atau telah Allah jelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 67. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan salah satu jenis hewan yang baru saja kita bahas tadi, yaitu tentang sapi betina. Jadi jauh sebelum kita mengetahui mengenai sapi, Allah sudah tahu terlebih dahulu mengenai hewan sapi ini, termasuk keistimewaannya dalam sistem perkembangbiakannya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian dari perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ada berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu gabungan antara hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Nah, hewan yang ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak atau melahirkan, adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup dengan cara penggabungan antara ovipar atau bertelur dan vivipar atau beranak. Nah, Kak, seperti apa sih ciri-ciri hewan yang bisa keduanya ini bisa bertelur, bisa juga melahirkan dalam satu tubuhnya? Nah, ciri-cirinya itu induk betina bertelur tapi telur itu tidak dikeluarkan atau masih di dalam perut ibu. Kemudian yang kedua, cadangan makanannya diperoleh dari dalam telur. Kemudian yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Dan yang keempat, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Nah, hal inilah yang dikatakan bisa hewan ini bertelur dan beranak karena dalam suatu kali melahirkan seorang ibu atau ibu dari induk binatang ini bisa mengeluarkan embrio yang sempurna, sekaligus itu menetas dan dikeluarkan dari tubuh induknya itu bersama dengan pecahan cangkang telur. Nah, selanjutnya hewan-hewan apa yang mampu berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan, yaitu beberapa jenis ular. Yang pertama ada ular sanca, kemudian ada juga ikan paus, kemudian ada juga ular boa, dan yang lainnya itu ada juga ular piton dan beberapa jenis hewan yang lainnya. Nah, sangat luar biasa sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada salah satu hewan atau beberapa hewan yang bisa berkembang biak dengan cara yang kita sendiri mungkin nggak bisa dipikirkan oleh akal kita sendiri, tetapi Allah bisa menciptakan hal itu semua. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas adik-adik mengenai perkembangbiakan vegetatif. Sampai di sini adik-adik sudah paham kan mengenai yang tadi kakak bahas, yaitu perkembangbiakan generatif. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, apabila ada yang bertanya, silahkan nanti boleh berkomentar di kolom komentar. Nah, perkembangbiakan vegetatif. Apa sih, Kak, perkembangbiakan vegetatif?
Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan sel kelamin atau individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan. Nah, contohnya itu dengan cara membelah diri, kemudian ada juga bertunas, dan juga ada berfragmentasi. Nah, ini sudah kakak jelaskan tadi di awal bahwa perkembangbiakan vegetatif ini itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan tidak melalui perkawinan. Jadi, induk itu bisa melakukan perkembangbiakan itu dengan sendirinya. Nah, hewan-hewan seperti apa saja sih Kak yang bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif? Kita akan bahas ya di satu-satu persatu. Nah, yang pertama yaitu dengan cara tunas. Apa itu cara tunas? Tunas itu adalah terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Kemudian tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas ini memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Nah, ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara tunas itu ada tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Kemudian yang kedua ada tunas tubuh membesar lalu pisah dari induknya. Kemudian yang ketiga tunas tubuh menjadi individu baru. Nah, selain tadi sudah kakak jelaskan bahwa salah satu contohnya ada hidra, di sini ada juga contoh lainnya, itu ada ubur-ubur dan juga anemon laut. Nah, jadi ini ya Dik, contoh-contoh penampakan hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, ini sudah dilihat nih tubuh hewannya, kemudian ini tentakelnya, dan ini tunasnya. Nah, tunas ini akan memisah dari tubuh induknya, kemudian terbentuklah anakan. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Nah, beberapa hewan ada juga yang berkembang biak dengan cara membelah diri, seperti amuba. Nah, amuba ini adalah hewan bersel satu. Ukuran amuba ini sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Kemudian, amuba ini bisa kita lihat ya, tetapi harus menggunakan alat bantu, yaitu harus menggunakan mikroskop. Nah, amuba ini dapat membelah diri menjadi dua bagian dengan susunan yang sama. Kemudian ada lagi contoh hewan yang bisa berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu semua jenis hewan yang memiliki sel satu atau bersel satu atau uniseluler. Seperti ada amoeba, kemudian ada bakteri, dan ada paramecium. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Apakah fragmentasi? Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh atau induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tapi tidak merasa sakit. Selanjutnya potongan itu akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara berfragmentasi yaitu ada cacing pipih. Nah, ini ya telah terlihat contohnya yaitu cacing pipih. Jadi, induk dari cacing pipih ini memotong sebagian dari tubuhnya, tetapi induknya ini tidak akan merasakan sakit. Kemudian potongan dari tubuhnya ini akan membelah dan menjadi individu baru atau menjadi anakannya. Baik, tadi sudah kakak jelaskan mengenai apa itu perkembangbiakan generatif, apa itu perkembangbiakan vegetatif. Nah, agar adik-adik lebih memahami mengenai yang sudah kakak jelaskan tadi, tolong dikerjakan tugas ini. Yang pertama itu, pahamilah video pembelajaran dengan seksama mengenai bentuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif di atas. Kemudian yang kedua, cari tahu informasi di mana hewan vegetatif berkembang biak. Kemudian bedakan cara perkembangbiakan vegetatif secara tunas, membelah diri, dan fragmentasi.
Yang keempat, diskusikanlah ciri khusus cara perkembangbiakan vegetatif secara tunas, membelah diri, dan fragmentasi di atas. Dan yang kelima, simpulkanlah hasil pekerjaan Anda dan sajikan kepada teman-teman dan tutorkan di dalam kelas atau presentasikan di dalam kelas. Jadi pada tugas kali ini, kakak hanya minta adik-adik semua untuk menjelaskan atau memahami atau memberikan informasi yang lebih lanjut mengenai perkembangbiakan secara vegetatif, karena yang secara generatif sudah kakak anggap bahwa itu adik-adik paham, karena itu sudah lumrah atau sudah sering kita lihat dalam kehidupan nyata. Baik, sekianlah yang dapat kakak sampaikan atau saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.